Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rindra Erkadiva selaku pengampu mata kuliah Statistika Lanjutan dan teman-temanku kelas Perbankan Syariah 4B. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran mata kuliah Statistika Lanjutan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Julia Mutiara Putri Nurhantanto dengan NIM akhir 070, Keke Ayunda Putri Karyanto dengan NIM akhir 071, Casey Indraswari dengan NIM akhir 072, Leni Lestiani dengan NIM akhir 073, dan yang terakhir Muhammad Fajar Helmi Al-Adib dengan NIM akhir 074 akan mempresentasikan mengenai materi hipotesis dan korelasi non-parametrik. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu korelasi Spearman dan korelasi Taub-Kandel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk subbab yang pertama yaitu korelasi Spearman. Korelasi Spearman. Pada uji korelasi Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Uji ring Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Dalam uji ring Spearman, skala data untuk kedua variabel yang akan dikorelasikan dapat berasal dari skala yang berbeda. Di dalam kurung, skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data numerik, atau sama dalam kurung, skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data ordinal. Data yang akan dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi, uji korelasi ring Spearman adalah uji yang bekerja untuk skala data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Langkah uji ring Spearman. Yang pertama, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dari 1 sampai N. Jika terdapat nilai angka yang sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Yang kedua, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel Y dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Yang ketiga, hitung D untuk tiap-tiap sampel. D sama dengan peringkat XI sampai peringkat YI. Langkah selanjutnya, kuadratkan masing-masing D dan jumlahkan semua D. Kemudian, hitung koefisien korelasi ring Spearman dengan lambang rho. Selanjutnya, rumusnya adalah RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N besar dalam kurung N kuadrat kali 1 tutup kurung. Bila terdapat angka-angka sama, nilai-nilai pengamatan dengan angka sama diberikan ranking rata-rata. Untuk selanjutnya, aturan pengambilan keputusan bisa dilihat di dalam tabel. Di situ sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu suatu perlombaan berpidato melibatkan 8 orang peserta. Penampilan dari ke-8 peserta tersebut dinilai oleh 2 juri. Berdasarkan hasil penilaian kedua juri, disajikan peringkat peserta pada tabel di bawah ini. Untuk hipotesisnya, H0 sama dengan rho S kurang dari sama dengan 0 dan H1 sama dengan rho S lebih dari 0. RS sama dengan 1 min 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1 hingga ketemu 0,881. Untuk N sama dengan 8 dan alfa sama dengan 0,05. Diperoleh harga kritis total jenjang Spearman atau R tabel yaitu 0,643 atau rho S lebih dari rho tabel sehingga H0 ditolak. Contoh soal yang kedua. Ada 2 orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba membuat makanan. Jumlah makanan yang dinilai ada 10. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nilai yang diberikan oleh kedua juri disajikan pada tabel berikut. Disajikan sebuah tabel di mana tersebut terdapat 2 juri yang menilai lomba makanan secara masing-masing dengan nilai yang berbeda, di mana juri 1 dengan nilai 9, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 6 dan juri yang kedua dengan nilai 8, 7, 6, 8, 5, 4, 2, 9, 8, 6. Setelah itu kita mencari ranking dari juri 1. Di
situ terdapat angka 9, di mana angka 9 tersebut paling besar dari nilai juri 1. Untuk itu, angka 9 kita jadikan ranking 1. Dan angka setelahnya angka 8 itu ranking 2. Dan ranking 3 yaitu angka 7. Nah, di situ terdapat angka 7 2 kali. Untuk itu bagaimana cara kita untuk menghitung ranking dari angka 7 yang disajikan 2 kali itu. Nah, untuk itu cara menghitungnya yaitu dengan cara di mana angka 7 itu terdapat ranking 3 dan 4. Nah, angka 3 dan 4 itu ditambahkan dibagi 2, hasilnya 3,5. Maka untuk itu angka 7 keduanya itu ditulis ranking 3,5. Untuk seterusnya caranya juga sama. Nah, setelah kita tentukan ranking 1 sudah selesai, setelah itu kita tentukan ranking kedua dan caranya pun juga sama. Nah, setelah itu kita tentukan D. Nah, D itu dari ranking 1 dikurangi ranking 2, yaitu 1 dikurangi 3 hasilnya -2 dan seterusnya. Dan setelah itu sudah selesai menentukan D, kita tentukan D pangkat 2, -2 dipangkatkan 2 jadi 4. Kesimpulan yang telah saya jelaskan tadi, jadi gini, kan dalam tabel tadi terdapat nilai yang sama. Nah, bagaimana menentukan ranking tersebut? Caranya gini, berapa nilai yang sama tersebut dan terdapat ranking keberapa. Setelah itu dibagi dengan jumlah nilai yang sama tadi. Contohnya gini, kan di dalam tabel tadi terdapat angka 7 itu 2 kali. Nah, dan terdapat ranking 3 dan 4. Setelah itu, angka 3 dan 4 itu dijumlahkan dan dibagi 2, hasilnya 3,5. Nah, maka untuk itu di dalam tabel pada angka 7 itu ditentukan nilai ranking 3,5. Nah, jadi nilai setelahnya angka 6 itu pun juga ada kesamaan nilai. Caranya pun juga sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, harga D kuadrat yang telah diperoleh dari hitungan dalam tabel kolom terakhir dijumlahkan, lalu dimasukkan dalam rumus korelasi Spearman. Rumus korelasi Spearman yaitu RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat kali 1 sama dengan 1 min 6 kali 7 per 10 kali 10 kuadrat min 1, hasilnya 0,96. Saya jelaskan lebih detail lagi ya. Bila terdapat nilai yang sama pada tabel, maka cara merangkainya yaitu dengan cara misalnya gini, pada XI nilai 9 adalah ranking ke-1 dan nilai 8 pada ranking kedua. Selanjutnya di sini ada 2 nilai 7. Mestinya rankingnya kalau diurutkan adalah ranking 3 dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka rankingnya dibagi 2, yaitu 3 plus 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Akhirnya 2 nilai 7 pada XI masing-masing diberi ranking 3,5. Selanjutnya pada YI di sana ada nilai 8, jumlahnya 3. Mestinya rankingnya adalah 2, 3, dan 4. Untuk kesimpulan tabel tersebut, untuk menginterpretasikan angka ini maka perlu dibandingkan dengan tabel nilai-nilai row. Dari tabel terlihat bahwa untuk N sama dengan 10 pada taraf kesalahan 5% diperoleh harga 0,648 dan untuk taraf 1% diperoleh 0,749. Hasil row hitung ternyata lebih besar dari row tabel, baik untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%. Hal ini berarti terdapat kesesuaian yang nyata atau signifikan antara juri 1 dan 2 dalam memberikan penilaian terhadap 10 makanan yang dilombakan. Kesimpulan yang kedua, dalam hal ini hipotesis nolnya adalah tidak terdapat kesesuaian antara juri 1 dan juri 2 dalam memberikan penilaian terhadap 10 makanan.
Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat kesesuaian atau ditunjukkan pada hubungan yang positif dan signifikan antara juri 1 dan juri 2 dalam memberikan penilaian terhadap 10 makanan yang dilombakan. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Atau dengan uji signifikan yang lain dapat menggunakan rumus Z. ZH sama dengan Rho per 1 per akar N min 1 sama dengan ZH sama dengan 0,96 per 1 per akar 10 min 1. Hasilnya 2,9. Misal untuk taraf kesalahan 1%, harga ZT pada tabel dicari pada Z 0,5 min 0,5,0,1 sama dengan Z 0,495 diperoleh dari harga Z sama dengan 2,58. Hal ini berarti ZH lebih besar dari ZT dengan nilai 2,9 lebih besar dari 2,58 sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Korelasi kendal tahu. Korelasi kendal tahu merupakan bentuk data minimal berskala ordinal yang hampir sama dengan korelasi Spearman yang menunjukkan korelasi atau hubungan antara dua variabel. Korelasi kendal tahu didefinisikan sebagai peluang konkordan minus peluang diskordan. Konkordan merupakan jumlah pasangan berkat Y dan X yang meningkat tapi tidak boleh sebaris. Sedangkan diskordan merupakan jumlah pasangan berkat Y dan X yang menurun tapi boleh sebaris. Pengujian hipotesis kendal tahu. Untuk uji dua arah, H tahu sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. H tahu kurang dari 0, ada hubungan antara variabel X dan Y. Sedangkan untuk uji satu arah, yaitu H tahu sama dengan 0, tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. H tahu kurang dari 0, ada hubungan antara variabel X dan Y. Atau juga dapat menggunakan H tahu sama dengan 0, tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. H tahu lebih dari 0, ada hubungan antara variabel X dan Y. Rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi tahu kendal adalah T sama dengan P min Q per N kali N min 1 dibagi 2, di mana P yaitu jumlah angka konkordan, Q yaitu jumlah angka diskordan, sedangkan N adalah jumlah anggota sampel. Uji signifikasi koefisiensi korelasi menggunakan Z karena distribusinya mendekati distribusi normal. Rumusnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan tau per akar 2 kali 2N plus 5 per 9N kali N min 1. Dengan kaidah keputusan nilai Z hitung lebih dari nilai Z tabel sama dengan menolak H0, sedangkan nilai Z hitung jika kurang dari nilai Z tabel sama dengan menerima H0. Baik, saya akan menjelaskan contoh terkait dengan korelasi kendal tahu. Dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan nilai prestasi kerja pegawai. Berdasarkan sampel yang berjumlah 25 orang, ditemukan IQ dan nilai rata-rata prestasi kerja pegawai ditunjukkan pada tabel berikut. Disajikan data 25 IQ dan nilai prestasi dari peneliti tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel R1 dan R2. Tabel R1 merupakan urutan dari baris IQ, sedangkan urutan ini bisa dari yang terbesar atau juga bisa dari yang terkecil. Pada contoh soal ini, R1 diurutkan dari yang terbesar, kemudian R2 didasarkan pada kolom nilai prestasi, diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nilai prestasi yang tertinggi adalah 74, maka nilai prestasi 74 ini diberi angka 1 pada R2. Selanjutnya, tertinggi kedua adalah 72, maka diberi angka 2, begitu juga selanjutnya. Sekarang kita membuat kolom lagi, yaitu kolom konkordan dan diskordan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kolom konkordan adalah jumlah ranking di bawah baris yang dihitung jumlahnya, tetapi angkanya harus lebih besar dari angka pada baris tersebut. Konkordan didasarkan pada R1 dan R2, jadi mari kita fokus pada kolom R1 dan R2.
Jadi, pada baris pertama R1 bernilai 1. Kita lihat baris di bawah baris pertama pada R2 ternyata masih 1. Padahal pada konkordan nilainya harus lebih besar dari angka pada baris tersebut. Yang mana baris pertama ini angkanya 1, maka harus lebih besar dari 1. Jika sama dengan 1, maka itu tidak termasuk konkordannya. Ternyata pada baris ketiga dari R2 adalah angka 4, yang mana itu memenuhi syarat konkordan. Selanjutnya ada angka 3, 7, 8, 9, 10, 16, dan seterusnya yang juga memenuhi syarat konkordan. Maka diperoleh konkordan dari baris pertama adalah 23. Untuk baris selanjutnya bisa dikerjakan seperti itu juga. Selanjutnya mari kita beralih ke kolom diskordan. Diskordan adalah jumlah ranking di bawah baris yang dihitung dan angkanya lebih kecil dari angka baris itu. Selanjutnya untuk menghitung ranking bawah atau diskordan juga tetap berpedoman pada R2. Diskordan untuk baris pertama jumlahnya 1 yaitu angka 1, di bawah ranking 4 hanya ada 1 angka yaitu ranking 3. Jika sudah terselesaikan antara kolom diskordan dan kolom konkordan, maka selanjutnya adalah menjumlahkan kolom konkordan dan menjumlahkan kolom diskordan. Dan diperoleh hasil pada kolom konkordan adalah hasilnya 264, sedangkan pada kolom diskordan adalah 36. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus tau yang sudah dijelaskan di atas dan diperoleh hasil 0,76. Jadi, terdapat hubungan yang positif sebesar 0,76 antara IQ dengan prestasi kerja pegawai. Hal ini berarti semakin tinggi IQ pegawai, maka akan semakin tinggi prestasi kerjanya. Untuk membuktikan apakah koefisien itu dapat diberlakukan pada populasi di mana sampel tersebut diambil, maka perlu diuji signifikasinya dengan menggunakan rumus Z di atas. Dalam hal ini, taraf kesalahan 5% dan diperoleh hasil 5,32. Harga set hitung tersebut di atas selanjutnya dibandingkan dengan harga set tabel. Untuk uji dua pihak, maka taraf kesalahan 1% dibagi 2 sehingga menjadi 0,5%. Z sama dengan 0,5 dikurangi 1% dibagi 2 sama dengan 0,495. Berdasarkan angka tersebut, maka harga Z pada tabel adalah 2,58. Ternyata Z hitung lebih besar dari Z tabel, yang mana hal ini menunjukkan kesimpulan tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara IQ dengan prestasi kerja pegawai sebesar 0,76. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat dipahami oleh teman-teman dan dapat berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.